Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat PMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto. Kita akan melanjutkan lagi untuk melihat dari koleksi tombak saya. Setelah di video yang lalu kita mereview dari keris-keris yang sudah dalam keadaan diwarangi dan juga sudah dalam keadaan diserviskan warangkanya, dan di sini adalah kelanjutannya. Jadi kelanjutan di sini adalah akan saya tunjukkan kepada Anda beberapa koleksi tombak saya yang sudah dalam keadaan diserviskan atau saya buatkan ini sobat, dibuatkan warangka dan juga ada yang dibuatkan tutupnya. Jadi sebagian yang belum ada tutupnya atau tutupnya yang masih dalam keadaan bisa dikatakan tidak layak akan saya ganti sobat. Ya, coba kita akan melihat dulu dari pusaka yang tombak yang ini sobat. Nah ini, keren banget ini pusakanya. Masih plastikan, berarti ini kayak apa ya, dari toko. Masih plastikan seperti ini. Nah, untuk di tombaknya sendiri, ini tombaknya sangat tebal banget ini sobat. Tombaknya tebal banget. Kalau untuk ditutupnya ini sebenarnya sudah lama. Jadi saya buatkan sudah lama karena masih bagus. Akhirnya cuma saya serviskan saja untuk ditutupnya. Kalau untuk di landaiannya memang saya ingin mensertasikan sobat. Semua landaian saya akan saya buat seperti ini. Jadi koleksi-koleksi tombak saya yang warangka landaiannya itu, landaiannya ada yang 1 meter, ada yang 1,2, ada yang 1,5, itu nanti akan saya ganti semuanya. Dan ini sudah saya ganti. Nah, tinggal satu kayaknya, kemarin saya lupa gitu. Itu 2 meter malahan. Itu pun juga akan saya ganti. Nah, saya akan serasikan seperti ini karena apa? Karena saya sudah memesan jagreknya khusus tombak yang untuk landaian segini sobat. Isi 10 kalau nggak salah kemarin, dan itu jagreknya ukir, sangat bagus. Kemarin ditunjukkan kepada teman saya hasilnya seperti apa, tapi masih belum finishing. Nah, untuk di tombaknya ini tebel banget ini sobat. Nah, ini tebel banget. Dan tombaknya ini pun juga besar. Nah, ini kalau dibuat perang gitu, sangat mendukung sekali untuk dibawa di medan laga. Karena apa? Karena ini kayaknya bisa menembus perisai untuk di tombaknya, karena masih tebal, besar, dan juga kokoh. Dan di bagian ini sobat, sekilas saya mendapati kayak pamor, seperti kayak sayap. Ini kalau teman-teman sini, teman-teman Tosan Aji sini menyebutnya adalah pamor cagak seperti itu. Nah, coba Anda amati. Nah, ini adalah tombak yang pertama. Saya tidak akan menyebutkan kira-kira ini masuk di dapur apa. Apakah dapurnya dapur piring wadon atau apa. Nanti kalau untuk lebih detailnya mungkin akan saya review satu persatu nanti kalau apa ya, kalau ada waktunya. Karena untuk di pengetahuan tentang tombak sobat, itu tidak sama dengan keris. Kalau tombak itu untuk diliterasinya memang agak apa ya, bisa dikatakan tidak begitu banyak gitu loh. Itulah kenapa saya harus mencari dari berbagai informasi dari sumber-sumber terpercaya. Nah, ini pun juga sama, ini pun juga sangat tebal banget sobat. Nah, bentar, akan saya ambilkan dulu. Nah, ini tebal banget, dan ini saya mendapatkannya berbarengan dengan tombak yang ini. Nah, berbarengan dengan tombak ini, dan ini kalau nggak salah dulu saya dapatkan dari salah seorang teman Tosan Aji saya dari Trenggalek. Saya mendapatkannya 2 sekaligus. Tombaknya kayaknya ini adalah tombak sejodo. Nah, saya kok lebih cenderungnya menyebutnya seperti itu karena dari bentuknya hampir sama. Nah, dan juga sama-sama besar, sama-sama tebal, sama-sama kokoh, kuat banget ini. Ini pun juga sama. Kayaknya bisa dipakai untuk menembus perisai atau tameng lawan. Sangat luar biasa sekali nih untuk di tombaknya. Oke, lanjut lagi sobat.
Lanjut lagi, nah ini selanjutnya ini pun juga masih semuanya masih plastikan. Kalau apa ya, dari tukang warangka saya itu diplastiki. Begitupun juga kalau dari tukang warang saya, pusakanya pun juga akan diplastiki. Biar apa ya, kesannya itu bersih. Nah ini juga sudah, kalau pusaka ini sangat lama sekali di saya. Nah ini kerlip-kerlip Masir Malelo seperti ini kayaknya perlu untuk diwarangi. Nah, perlu untuk diwarangi. Ini baru kemarin saya ambil dari rumah saya yang satunya lagi, di rumah orang tua saya, karena untuk ditombak, karena di sini masih terkendala tempatnya belum ada gitu. Akhirnya tak taruh di sana. Akhirnya terus bisa dikatakan agak terabaikan gitu. Agak terabaikan, akhirnya terus ada timbul semacam bercak karat seperti ini. Itulah kenapa ini harus segera diselamatkan. Harus segera untuk diwarangi sobat. Untuk ditutupnya sendiri juga kayaknya tutup gawangnya kalau nggak salah ya. Ini bukan saya belikan baru, tapi memang kayaknya ini memang sudah lama ini. Nah ini setelah diserviskan seperti ini sobat. Nah ini bersih banget, jadi menyenangkan kalau kita memiliki koleksi yang bersih seperti ini. Lalu lanjut lagi sobat. Nah lanjut lagi, ini adalah Nenggolo. Nah, ini adalah Nenggolo. Hanya saja Nenggolo ini cabangnya ada 3 dan juga termasuk unik ini Nenggolonya ini sobat. Nah, coba saya akan tunjukkan kepada anda ini. Nah, bentuknya seperti ini Nenggolonya. Kayaknya kalau untuk di pusaka Nenggolo ini, untuk di tujuannya sebagai sebuah pusaka kayaknya sobat, bukan dipakai untuk berperang kayaknya loh ya, kalau melihat dari bentuknya. Nah, ini difungsikan sebagai sebuah pusaka atau sebagai sebuah piandel, itu seperti itu, yang ditempatkan hanya di rumah gitu, seperti itu, bukan dipakai untuk di medan perang. Di sini ada cabangnya 2, ini seperti kayak apa ya, tangkai bunga. Nah, kayak seperti ini. Ini bagus dan juga unik. Saya sudah lupa ini dulu saya dapatkan dari mana, karena sudah sangat lama sekali, dan ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya. Di koleksinya memang apa ya, bisa dikatakan unik gitu. Saya memiliki 2 buah Nenggolo, yang satu itu bercabang cuma 1. Karena yang paling umum dijumpai adalah dia bercabang 2. Kita lanjutkan lagi. Nah ini untuk yang selanjutnya. Nah ini sobat, ini tutupnya masih di rumah saya yang satunya lagi. Ini untuk ditutupnya adalah tutup lawasan, jadi dia itu apa ya, bisa dikatakan catnya cat lawas, jadi tidak saya serviskan, saya biarkan apa adanya, karena untuk mencari tutup tombak yang lawasan yang ada catnya itu cat lawas, itu memang bisa dikatakan langka. Kalaupun ada, biasanya harganya mahal sobat. Nah, saya mendapatkan waktu itu dari, kalau nggak salah dari teman saya Trawulan, saya mendapatkan pusaka ini bersama dengan tutupnya sekalian. Bagus banget ya, serasi, jadi semuanya serasi, landainya serasi, dari kayu sama, dan panjangnya pun juga sama. Nanti kalau ditaruh di ini di jagrak akan nampak serasi gitu sobat. Harapan saya memang seperti itu. Nah ini ini adalah pusaka yang selanjutnya. Kalau nggak salah pusaka ini dulu pernah ditanyakan oleh salah seorang ini sobat, kolektor dari Pasuruan. Waktu itu datang ke rumah saya, dia menanyakan pusaka ini. Setelah melihat-lihat gitu, Mas boleh nggak melihat-lihat dari tombaknya, kayak gitu. Ya silakan Pak. Setelah melihat ini, kayaknya beliau tertarik waktu itu. Dia menanyakan berapa kalau untuk yang ini, Mas, ini mahalnya. Waktu itu saya masih senang sobat, saya masih senang, jadi belum saya mahalkan. Nah, kalau menurut saya ini kayaknya masuk di tombak totok ini mungkin ya sobat.
Ini kalau menurut Anda, apakah tombak totok, apakah tombak bugel? Kalau untuk di pamornya sendiri, ini di bagian ini ada pamor batu lapaknya ini, sobat. Nah, batu lapak atau juga sekilas kayak junjung derajat. Nah, beliau waktu itu sangat bisa dikatakan tertarik tombak ini dan keris yang satu lagi. Kerisnya dapurnya selewah, jadi bolak-balik itu dapurnya berbeda. Tapi waktu itu sama-sama saya tolak, belum waktunya untuk dikeluarkan. Nah, lanjut lagi sobat. Nah, ini. Nah, kalau untuk yang ini saya belikan baru tutupnya. Nah, ini saya belikan baru, ini baru nih tutupnya. Warangkanya baru, landaiannya baru, tutupnya pun juga ini baru nih sobat. Nah, sangat menyenangkan sekali kalau bersih seperti ini. Coba kita akan melihat. Oh, ini sobat. Ini adalah tombak dari almarhum kakek saya. Nah, ini yang kapan hari saya ambil bersama dengan keris. Nah, ini setelah saya warangkan jadinya seperti ini. Ini menurut dari cerita almarhum ibu saya dan juga si Mbak Putri dan juga ini Pak Lik saya kapan hari ini dulu dipakai kalau ada angin ribut atau angin kenceng gitu, ditaruh di atasnya pintu, di depan pintu. Nah, di depan pintu. Terus boleh percaya boleh tidak, angin itu akan berhenti secara pelan-pelan. Itu seperti itu. Mungkin sawab atau juga tuah dari pusakanya atau tuah dari tombaknya ini, mungkin juga pas kebetulan mungkin seperti itu. Karena memang sangat di dalam masyarakat pecinta Tosana Aji ada loh pusaka yang untuk meredam angin ribut seperti itu. Nah, biasanya gitu loh. Kalau untuk saya pun juga punya pengalaman. Dapurnya waktu itu tombak saya adalah sigar jantung, sama dengan ini. Itu pun kalau ada angin yang agak besar gitu, yang kayak menakutkan gitu, biasanya terus saya berdoa dan pusakanya saya ingip-ingipkan. Saya ingip-ingipkan itu saya taruh di sampingnya pintu. Tidak di luar pintu, tapi di samping pintu bagian dalam. Nah, itu pun juga mungkin juga kebetulan kok. Terus setiap seperti itu, setiap ada angin kencang gitu, terus saya berdoa kepada Tuhan, lalu juga mungkin pusaka ini sebagai sebuah ikhtiar gitu saja. Akhirnya terus lambat laun anginnya berhenti. Mungkin juga kebetulan, mungkin ya sobat. Boleh percaya boleh tidak, memang hal-hal seperti itu di dalam dunia Tosana Aji memang umum diketahui, ada yang seperti itu sobat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah tombaknya simbah saya. Akhirnya saya rawat ini bersama dengan kerisnya. Lalu lanjut lagi sobat. Nah, lanjut lagi ini. Nah, ini adalah tombak saya dapatkan dari teman saya, bisa dikatakan senior saya juga, dari Surabaya. Ini adalah tombaknya. Ini kira-kira masuk di dapur apa ini ya? Saya masih belum mendata gitu, belum melihat detail, dan juga bisa dikatakan belum tak lihat secara lebih detail tentang tombak-tombak saya gitu. Saya lebih cenderung suka di keris. Tombak ini cuma sebagai pelengkap gitu, pelengkap saya dalam menggeluti dunia Tosana Aji. Tetapi sobat, semuanya meskipun ini bisa dikatakan bukan yang utama gitu, bukan yang utama, tapi semuanya saya rawat. Pusakanya bagus loh ini. Ini tombaknya bagus ini. Nah, oke, lanjut lagi untuk di tombak yang terakhir. Nah, tombak yang terakhir ini bukan milik saya sobat, tapi milik penonton saya. Jadi kapan hari salah seorang penonton saya
datang ke rumah, beliau mempunyai tombak gitu, mempunyai tombak untuk dibuatkan landaiannya sekaligus dibuatkan tutupnya, karena tutupnya tidak begitu bagus. Kalau nggak salah kemarin ada kok tutupnya, masih saya simpan untuk yang tutup aslinya. Coba kita akan melihatnya ini. Ternyata tombaknya bagus loh, tombaknya beliau itu. Nah, seperti ini. Ini masih terbilang utuh loh ini sobat. Nah, seperti ini. Bagus banget ini tombaknya. Nah, beliau titip ke saya untuk dibuatkan tutupnya sekaligus landaiannya dan sekaligus nanti akan diwarami sobat. Nah, seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.